Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tanti. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, biasakan kalian berdoa terlebih dahulu. SOP penataan produk, fashion, dan sport itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang SOP penataan produk supermarket. Ya. Nah, semua itu butuh proses karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika dipercepat, Allah Subhanahu wa taala ingin kita bersyukur. Jika diperlambat, Allah Subhanahu wa taala ingin kita bersabar. Garis besar topiknya yang akan dibahas adalah apa itu produk fashion dan sport dan bagaimana SOP penataan produknya. Definisi produk fashion. Produk fashion adalah sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, kriteria produk fashion yang pertama adalah konsumen itu bersedia untuk meluangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk memperoleh produk ini. Di mana Anda juga tahu bahwa kalau kalian memilih produk fashion, misalnya pakaian, tentunya kalian akan memilih dan meluangkan waktu serta uang untuk memperoleh produk tersebut. Kemudian, merupakan produk yang dapat mempertinggi image retailer dan traffic konsumen. Maksudnya di sini adalah fashion itu biasanya akan mempertinggi image. Image retailer ini dikatakan bahwa misalnya image retailer itu kalau retailer itu misalnya hanya menjual produk-produk terbatas. Itu sudah jelas produknya itu biasanya tidak ada di tempat yang lain. Yang ketiga, merupakan produk yang berbeda dengan produk sejenis dalam hal style yang dikeluarkan oleh kompetitor ya. Nah, biasanya tidak ada memang jarang yang memproduksi produk yang sama ya, paling sejenis. Ruang lingkup produk fashion yaitu ada pakaian dan pelengkap. Nah, pakaian terdiri dari pakaian wanita, pria, anak perempuan, anak laki-laki, dan pakaian bayi. Nah, perlengkapan produk fashion itu biasanya ada sepatu, tas, dan aksesoris. Oke, mari kita bahas apa itu SOP penataan produk fashion. Yang pertama, prinsip penataan produk fashion new arrival atau yang terakhir datang atau baru datang. Nah, penataan sesuai dengan koleksinya, misalnya koleksi anak-anak, remaja, dewasa, dan lain-lain. Dari masing-masing koleksi ditata menurut stylenya, seperti apa modelnya, jenis bahannya apa, jenis printnya apa, motifnya, dan lain-lain. Kemudian ditata berdasarkan intensitas warna, atau biasa kita sebut dengan color story. Biasanya susunan warna yang mengandung cerita tertentu. Baru yang terakhir ditata menurut size, baik size merchandise maupun size print, motif print, dan dari masing-masing kelompok. Penataan barang baru itu harus diletakkan di area terdepan karena orang akan langsung, kenapa ditaruh di depan? Karena orang akan langsung melihat barang apa yang sedang disajikan atau yang sedang dipromosikan pada saat itu. Semua mata ketika masuk ke dalam satu tempat atau satu toko akan langsung melihat produk baru tersebut. Yang kedua, penataan barang-barang yang sudah tidak lengkap, baik itu size, model, maupun warna. Sebetulnya hampir sama dengan produk new arrival, hanya baju ini tidak harus diletakkan di bagian depan. Ya, tidak harus diletakkan di bagian depan. Bisa saja diletakkan di antara atau di tengah atau di belakang. Karena memang baju-baju yang sudah tidak lengkap, size, model, dan warnanya itu juga kadang-kadang kalau ditaruh di depan, justru baju yang baru atau pakaian yang baru tidak akan terlihat. Pedoman penataan berkelompok. Ya, dikelompokkan berdasarkan print. Plain, flowers, checks, ya ada kot polos, bunga-bunga, kotak-kotak, polkadot,
stripes, dan grafis ya, semua dikelompokkan, dibuat kelompoknya sehingga tidak akan merusak pemandangan. Kalau apabila yang plain digabung dengan yang polos, yang plain digabung dengan yang bunga-bunga atau dengan yang kotak-kotak, kesannya nanti terlihat acak-acakan. Kemudian yang terbaru dari masing-masing kelompok di display paling depan. Yang agak lama ditempatkan di tengah, yang lama sekali ditaruh di belakang karena fashion ini sifatnya up to date. Ya, dari masing-masing kelompok dirapikan lagi berdasarkan intensitas warna dan printnya. Misalnya bunga-bunga yang kecil, sedang, dan besar itu juga dipisahkan. Stok dari setiap merchandise yang didisplay di focal point harus diletakkan di dekat focal point tersebut. Focal point itu apa? Nanti silahkan kalian browsing ya. Perlu diingatkan bahwa hitam dan putih dapat digunakan sebagai accent ya. Jadi supaya sebagai pembatas atau sebagai pemanis. Kemudian barang sale, barang clearance, broken size, serta broken color tidak boleh dipasang di patung atau di formal display. Sama sepertinya kayaknya kalau barang clearance itu sudah out of date ya, jadi sudah ketinggalan zaman. Jadi sebaiknya tidak ditaruh di patung atau di mannequin ya. Kemudian kapasitas barang di fixture, satu barang per 2,5 cm, satu barang per 1 inci. Perlihatkan fixture untuk satu barang per stok ya. Kemudian gantungan harus sesuai dengan bagian areanya dan semua digantungan di fixture media display letaknya harus searah. Jadi kalau misalnya ngadep ke depan semuanya, ke kiri semuanya. Intinya jangan membelakangi konsumen. Fixture harus bersih dan dalam keadaan bagus. Harus ada persetujuan terlebih dahulu bila vendor atau consignment akan memasang fixture, signature, dan peralatan lain. Ya, jangan dibiarkan mereka akan merusak. Kalau dibiarkan mereka nanti merusak tema yang sudah dibuat oleh tim pengembang. Nah, wagon display. Nah, wagon display ini di setiap area biasa diletakkan begitu saja. Saat ini barang di wagon harus didampingi dengan T-stands. Ya, display yang berfungsi untuk menggantung hanger. Untuk memajang sebagian besar dari isi wagon itu dengan tujuan agar image customer terhadap wagon tidak terlalu murah ya. Nah, barang di T-stand ada di samping, maka barang-barang yang ada di wagon akan lebih kelihatan warna, jenis print, dan lain-lain. Kecuali barang aksesoris tidak perlu ditambah T-stand. Produk sport. Nah, kalau produk sport itu biasanya terdiri dari perlengkapan olahraga. Mulai dari baju olahraga, celananya, kemudian sepatunya, kaos kaki, tas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlengkapan olahraga. Nah, produk sport ditata dengan cara satu, merek, semua produk tas, t-shirt, topi, lain-lain yang mereknya sama dipajang dalam satu tempat. Yang kedua, kategori misalnya celana panjang, celana pendek, kaos, jaket ya. Dipisahkan kategorinya. Usia, usia remaja, anak-anak, dan dewasa itu juga sama, penempatannya terpisah. Yang keempat, penggunaan sesuai dengan penggunaan. Untuk renang, untuk basket, sepak bola, senam, dan atletik itu juga sama, dipisahkan penggunaan pendisplayannya. Kemudian berdasarkan bahan, kain spandek, polyester, dan lain sebagainya, itu juga sama. Karena kalau ditempatkan bersamaan akan membingungkan. Yang keenam, style, tulisan, gambar, dan warna juga modelnya juga sama. Kita pisahkan ya. Berdasarkan walaupun mereknya sama, dia akan ditempatkan di tempat yang sama, tetapi ada barisan-barisan tersendiri tergantung dari style, tulisan, gambar, warna, model, dan lain-lain. Nah, contoh SOP. Misalnya kita buat SOP-nya kategorinya fashion, produknya dress wanita, alat yang digunakan, hanger, cara displaynya, pakaian digantung menggunakan hanger berjajar rapi menghadap
konsumen. Ya, contoh kedua ada bag. Nah, bag atau tas, ya produknya tas tangan wanita. Nah, alat yang digunakan apa untuk mendisplaynya? Misalnya kita taruh di meja atau table presentation. Nah, tas ditata sedemikian rupa menghadap ke konsumen. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menyimak. Seperti biasa, selalu jaga kesehatan, jaga kita lakukan terus protokol kesehatan 5M. Segitu saja, kita akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.